Sebelum menonton video ini, mari kita mendukung channel ini dengan cara like, tekan tombol subscribe, dan tekan gambar lonceng sebagai pemberitahuan untuk video terbaru dari kami di channel Boom Ministry Biak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami naikkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas perbuatan anugerah-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib. Hari ini kami mengucap syukur Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati setiap kami hari ini. Biarlah semua hati kami hari ini Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengar di hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, agar biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera, salam sukacita seluruh umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mengucap syukur di hari ini atas perkenan Tuhan di hari yang ke-24 di bulan yang kelima di tahun 2020. Kebenaran firman Tuhan di hari ini terambil dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kebenaran firman Tuhan menjamin kepada setiap kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan di hari ini. Karena kita ini buatan Allah, saya dan saudara, setiap kita, apapun kita, dari manapun kita, berasal dari manapun kita, ternyata status kita sama di hadapan Tuhan. Kita ini adalah buatan Allah. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Nah, salah satu tujuan daripada Tuhan menciptakan kita, Tuhan menjadikan saya dan saudara, Tuhan mengizinkan saya dan saudara untuk ada di muka bumi ini. Kita yang ada di tanah Papua, kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kita yang ada di bangsa Indonesia. Terkadang kita berkata, kenapa saya tidak lahir di Eropa? Kenapa saya tidak lahir di Amerika? Kenapa saya tidak lahir di Korea Selatan? Iya. Atau mungkin banyak orang berkata, kenapa rambut saya keriting? Yang lurus berkata, kenapa rambut saya lurus? Yang putih berkata, saya pengen kulit saya sawo matang. Saya pengen kulit saya hitam manis. Yang hitam berkata, saya pengen kulit saya putih. Iya. Namun kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kepada saya dan saudara. Dia menjamin bahwa apapun status kita, apapun warna kulit kita, apapun rambut kita, apapun bentuk tubuh kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Nah, kita harus mengerti mengapa kita harus diciptakan, mengapa kita hadir di muka bumi ini, kenapa kita harus ada di kota Biak, kenapa kita harus ada di Papua, dan mengapa kita harus ada di bangsa Indonesia. Tidak ada yang salah. Semua Tuhan punya maksud. Alkitab berkata, dimanapun Bapak Ibu dan saya berada, karena saya dan saudara adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, ini dia. Untuk melakukan pekerjaan baik. Tugas kita, Bapa di sorga menciptakan saya dan saudara. Menjadikan saya dan saudara, membentuk saya dan saudara. Dalam firman bagian yang lain dikatakan, ia membentuk, menenun saya dan saudara. Iya. Ternyata memiliki tujuan yang sangat luar biasa untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Hidup dalam mana? Hidup dalam perbuatan-perbuatan baik. Hari-hari ini gereja lagi dituntut untuk melakukan
perbuatan baik. Hari-hari ini gereja lagi dituntut untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik. Dalam keadaan yang tidak baik hari ini, kita tahu bersama hari ini, inilah saatnya, inilah waktunya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dunia hari ini tidak menanyakan apa agamamu. Dunia hari ini tidak menanyakan engkau suku apa. Dunia hari ini tidak menanyakan apa pendidikanmu. Tapi hari ini dunia menanyakan kepada saya dan saudara, perbuatan baik apa yang engkau lakukan bagi saya? Perbuatan baik apa yang kau lakukan bagi semua orang? Maka Tuhan menciptakan kita karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maka hari ini tugas kita cuma satu. Lakukanlah pekerjaan baik yang mendatangkan damai sejahtera dan shalom Allah bagi semua orang. Ketika kita melakukan ini, ketika kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah, jauh-jauh hari Ia telah mempersiapkan buat saya dan saudara. Hari ini gereja dituntut untuk kita melaksanakan yang namanya diakonia. Apa itu diakonia? Diakonia berbicara tentang perbuatan, tindakan, pelayanan. Maka dia mau gereja Tuhan hari ini, mari kita berdiakonia. Mari kita melakukan tindakan, mari kita melakukan perbuatan pelayanan, melayani sesama kita, melayani setiap kita, melayani keluarga kita, melayani orang-orang di seputaran kita, melayani tetangga kita, melayani siapapun yang memerlukan perbuatan baik itu. Ternyata hidup kita sangat luar biasa. Ternyata Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita, Bapa menciptakan kita dengan perbuatan tangannya sendiri. Karena kita memiliki sebuah tujuan yang luar biasa. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Iya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa saya tidak ada pekerjaan, saya pengangguran, berarti orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Berarti dia bukan ciptaan Tuhan. Iya. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak ada kerja. Kalau kita berkata saya tidak ada kerja, berarti kita orang malas. Karena pekerjaan ternyata terlalu banyak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Yang menjadikan kita adalah Allah sendiri. Melalui tangannya yang luar biasa, melalui kedahsyatan dan keperkasaannya dia. Dia yang punya bumi. Dia yang menjadikan bumi dengan segala isinya. Apapun yang ada di dalam dunia ini, dia yang menciptakan. Untuk itu, saya mengajak kepada setiap kita umat Tuhan. Akhir-akhir ini, mari tanamkan sukacita dalam kehidupan kita untuk kerjakan diakonia bersama dengan Tuhan. Diakonia itu berbicara tentang pelayanan dan perbuatan yang nyata bagi sesama kita. Hari ini gereja Tuhan dituntut untuk kita berdiakonia bagi semua orang. Hari ini dunia menuntun perbuatan baik saya dan saudara. Tidak ada yang bisa diingat oleh orang lain. Khotbah saya bisa dilupa. Renungan hari ini bisa dilupa. Kita pulang dari sini kita bisa dilupa. Yang tidak bisa dilupa adalah perbuatan baik saya dan saudara terhadap orang lain. Sampai kapanpun kebaikanmu akan diceritakan. Sampai kapanpun perbuatan baikmu akan diingat. Sampai kapanpun perbuatan baikmu akan dikenang. Kenapa? Karena itulah tujuan dari Bapa di sorga menciptakan saya dan saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Iya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau keadaan situasi hari ini, inilah saatnya gereja Tuhan bangkit. Inilah saatnya gereja Tuhan, ayo mari kita berbuat. Inilah saatnya gereja Tuhan. Hari ini orang memerlukan perhatian. Hari ini orang memerlukan makan. Hari ini orang memerlukan tumpangan. Hari ini orang memerlukan kepedulian saya dan saudara. Datang, hadir sebagai gereja Tuhan. Tujuan kita diciptakan sama Tuhan untuk menjadi gereja yang sempurna. Apa itu gereja? Sebagai sumber jawaban. Tempat orang datang berteduh.
tempat orang datang mencari jawaban, tempat orang datang untuk merasakan bagaimana sukacita dan damai sejahtera. Ketika jalan buntu, datanglah ke gereja. Siapakah gereja itu? Gereja itu saya dan saudara. Gereja itu tubuh kita. Gereja itu perbuatan baik kita. Hari ini, ya, semua dunia lagi menantikan di mana gereja Tuhan, di mana diakonia. Ya. Mari hari ini kita membahas diakonia sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya. Ya. Dalam gereja yang harus dibahas yang paling lama dan yang paling utama adalah diakonia, karena gereja berbicara tentang pelayanan. Gereja berbicara tentang perbuatan kasih. Ya. Hari ini, ya, maafkan saya, jangan tersinggung. Hari ini gereja sudah menyerupai organisasi-organisasi dunia. Gereja sudah mulai kehilangan karakteristik yang sesungguhnya. Gereja sudah mulai kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Hati Tuhan cuma satu. Ya. Dia pengen berdiakonia bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan saja yang di sorga, dia rela turun menjadikan saya dan saudara untuk dia berdiakonia dengan saya dan saudara. Bagaimana mungkin kita yang adalah sama ciptaannya, melalui tangannya, melalui perbuatannya, kita tidak berdiakonia dengan sesama kita. Firman ini sangat sederhana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ternyata masa depan saya dan saudara sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya oleh pencipta kita. Untuk itu tadi saya katakan, kalau ada orang berkata, saya ini pusing karena tidak ada pekerjaan, saya ini pusing karena tidak ada proyek, saya ini pusing karena tidak ada aktivitas, saya ini pusing karena lockdown. Berarti dia bukan ciptaan Tuhan. Apapun keadaan, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan kebenaran melalui perbuatan baik kita. Itulah gereja Tuhan. Iya. Jadi hari ini, untuk anak-anak Tuhan, untuk gereja Tuhan, stop berkata, saya tidak ada pekerjaan. Stop berkata, saya tidak ada aktivitas. Stop berkata, saya jenuh, saya bosan. Iya. Saya capek. Iya. Situasi seperti ini membuat saya stres dan segala macam. Itu perkataan-perkataan dan pikiran-pikiran orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak akan pernah berkata, dan dia tidak akan pernah mengeluh, tidak pernah ngomel dan mempersalahkan keadaan. Tapi orang beriman, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dia yakin, dia tahu, dia sadar bahwa dia adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ada begitu banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Di tengah situasi seperti ini. Iya. Hari ini ketika kita membantu sesama kita, ketika kita menolong sesama kita, mereka akan sangat-sangat merasa bersuka cita. Iya. Jadi hari ini, yakinkan dalam kehidupan kita, kita ini buatan Allah. Allah memiliki rencana yang luar biasa. Allah memiliki sesuatu yang luar biasa, tujuan yang sangat-sangat mulia. Iya. Banyak hal yang bisa saya dan saudara kerjakan hari-hari ini. Jangan mengkerdilkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan mengkerdilkan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan mengkerdilkan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sumber jawaban, dia sumber hikmat, banyak pengetahuan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya ketika kita mengandalkan Tuhan. Dia telah mempersiapkan pekerjaan baik buat saya dan saudara. Ia mau, Yesus mau, Bapa di sorga mau, supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Hidup dalam perbuatan baik itu. Iya. Ternyata Bapa di sorga menghendaki saya dan saudara, untuk saya dan saudara hidup di dalam perbuatan baik. Iya. Itu yang dia mau. Jadi gereja Tuhan hari ini harus melakukan pekerjaan kebaikan. Harus melakukan pelayanan kebaikan. Iya. Itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan saya dan saudara. Lakukan pekerjaan perbuatan kebaikan buat semua orang. Dengan tanpa alasan. Iya.
Ketika kita mampu melakukan pekerjaan dan perbuatan-perbuatan baik, dan kita hidup dalam perbuatan-perbuatan baik itu, maka saya dan saudara akan menjadi gereja yang hidup, akan menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka orang akan datang mencari Yesus, bukan mencari agama. Agama tidak akan pernah menyelamatkan. Agama Kristen tidak akan menjamin saya dan saudara untuk masuk surga. Yang menjamin saya dan saudara untuk berjumpa dengan Bapa di surga cuma satu: perbuatan-perbuatan baik yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Semua perbuatan baik yang diciptakan karena landasan mengasihi Kristus, itulah yang membuat saya dan saudara untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Iya. Jadi agama tidak menjamin saya dan saudara. Titel pendeta tidak menjamin saya dan saudara. Iya. Apapun jabatan kedudukan kita tidak akan menjamin saya dan saudara untuk sampai kepada rumah Bapa. Yang menjamin saya kepada saudara, kepada rencana Tuhan yang besar adalah perbuatan-perbuatan baik yang saya dan Bapak Ibu kerjakan. Di hari-hari ini Tuhan menghendaki, Roh Kudus menghendaki, Bapa di sorga menghendaki, supaya Ia mau, Bapa di sorga mau, Yesus Kristus mau, supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan-perbuatan baik. Ada begitu banyak hari ini yang bisa kita kerjakan. Pelayanan-pelayanan diakonia hari ini adalah berbicara tentang pelayanan kasih nyata. Bukan pelayanan the power speak. Iya. Artinya orang bilang bukan bicara banyak hari ini, tapi hari ini berbuat banyak. Iya. Orang capek dengan bicara banyak, tapi orang mau kita berbuat banyak. Iya. Makanya Matius pasal yang ke-25 berkata, iya, orang itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Dia bersama-sama dengan Bapa ketika apa? Dia memperhatikan orang yang lapar. Ketika ada orang lapar dia kasih makan, itu kunci berkat. Ketika ada orang yang haus dia kasih minum, itu kunci berkat. Ketika orang tidak punya tumpangan dia kasih tumpangan, itu kunci berkat. Ketika orang yang asing ya ditolong, itu berkat. Ketika orang dalam penjara dikunjungin, itu berkat. Iya. Jadi itulah kunci kekristenan, itulah perbuatan-perbuatan baik. Hari ini kita tidak cuma butuh kita subur, tapi kita berbuah. Jadikanlah hidupmu menjadi buah yang dinikmati begitu banyak orang. Karena perbuatan-perbuatan tanganmu. Karena tanganmu yang diciptakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menjadi berkat buat saya dan saudara. Bagi saya dan saudara, bagi tanah ini, bagi kota ini, bagi Papua, dan bagi Indonesia. Tuhan memberkati setiap kita, melindungi setiap kita, memberikan kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita Allah, dan shalom Allah tetap dalam kehidupan saya dan saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Apapun yang saudara kerjakan, percaya bahwa perbuatan-perbuatan baik yang saudara kerjakan hari ini, semuanya karena kehendak hati Tuhan, dan melakukannya karena kita adalah ciptaan Kristus. Tuhan memberkati, salam sejahtera buat semua kita dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sukacita dimanapun Bapak Ibu berada. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati. Shalom.